kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Haleluya, yang pagi hari ini baru datang, belum tengok kiri, bisa tengok dulu. Mungkin ada orang yang baru, atau orang yang lama gak apa-apa ditengok, bisa kasih senyuman. Salam terbaik, haleluya. Saya percaya kita semua yang hadir pada pagi hari ini pasti ada tuntunan Tuhan yang menyertai. Walau berbagai macam keadaan yang Tuhan sudah izinkan di dalam setiap kehidupan kita, tapi tetap ada anugerah dan kasih karunia Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau menghampiri Tuhan, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Dia. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang Tuhan beri pada kami pada hari ini. Pagi yang baik untuk kami memulai segala aktivitas kami Tuhan. Dan kami diberikan Engkau sekali lagi kesempatan untuk kami berkumpul, bersekutu, memuji dan menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau naikkan syukur kami di dalam segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan hari ini juga kami ingin belajar Tuhan kebenaran firman-Mu, akan karya keselamatan-Mu, akan kuasa Injil. Agar kami bisa mengerti betul Tuhan panggilan kami ya Tuhan sebagai orang yang sudah diselamatkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami siap memuji dan menaikkan syukur hanya kepadamu. Sama-sama katakan amin, haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan, haleluya. Kita serukan sama-sama. Bersyukur ke dalam belakang
bagi Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, Saudara, saya percaya kemuliaan Tuhan tercurah di dalam setiap umatnya yang percaya dan menyerahkan pengharapannya hanya pada Tuhan. Amin. Siapa yang mau tetap hidup di dalam kemuliaan Tuhan dan menjadikan Yesus sebagai Raja di dalam hidup kita, bisa lambaikan tangannya. Kita serukan sama-sama ya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu ini mengangkat tinggi panggungnya. Bersiap maju jangan lelah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja, segala Raja, segala Raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Cuma Tuhan, saya persilahkan duduk kembali. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau boleh mencurahkan kemuliaan-Mu di dalam karya salib-Mu bagi kami Tuhan. Engkau yang rela menderita demi menebus setiap dosa kami. Oleh karena darah-Mu ya Tuhan, kami dipulihkan. Oleh karena kuasa darah-Mu Tuhan, kami dibenarkan dan hidup di dalam-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian
akan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu menghidupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, kuraikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan menghampiri, melihat tata kemuliaan. Pujian, kuraikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekarang kita semua untuk bangkit berdiri kembali. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku.
yang melayakkan kami, Kau yang melindungi kami, Kau yang pulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Bila Kau yang layak disembah, Raja dari segala raja. Kami tahu Tuhan, ketika kami sudah menerima kasih-Mu Tuhan, keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, yang karena oleh anugerah-Mu kami terima. Hidup kami bukan milik kami lagi Tuhan, tapi Engkau yang sebagai Raja di dalam setiap kehidupan kami. Kami belajar di dalam setiap keadaan hidup kami. Kami bergumul di dalam sepanjang hidup kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Bukan lagi apa yang kami ingini Tuhan. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji. Haleluya. Sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Kau, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Kau Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Di hadapan-Mu ya Raja di atas segala raja, kami mau mendengarkan suara-Mu pada pagi hari ini. Roh Kudus, Engkau tetap bekerja di tengah-tengah kami, dan teruslah lawat kami. Urapi hamba-Mu secara khusus untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami yang hadir pada saat ini. Mampukan kami sekalian mendengar dengan telinga hati kami, agar kami boleh sungguh-sungguh menikmati kuasa daripada berita baik, yaitu Injil Tuhan. Berbicaralah kepada kami siap mendengarkannya,
Dan kami berdoa serta bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Senang rasanya bisa kembali ada di tempat ini, bertemu dengan saudara yang tetap semangat untuk menyatakan kebaikan Tuhan, sehingga kita perlu terus bersukacita dalam hidup ini ya. Kalau kita coba perhatikan kondisi dunia hari-hari ini, semakin menunjukkan kekuatan kompetisi antar manusia, antar negara. Sehingga di sana sini kita lihat topangan kehidupan manusia itu semakin rapuh. Ya. Kita bersyukur Indonesia masih dalam kasih karunia Tuhan. Masih ada harapan untuk masa depan. Amin. Ya. Nah, dengan hati yang terbuka mari kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Oke. Saya ingin dasari renungan firman Tuhan hari ini yang bertemakan kuasa Injil, yaitu melalui Roma pasal yang pertama ayat 16 dan 17. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Dalam terjemahan lain dikatakan, kabar yang baik itu penuh kuasa. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Yang setuju katakan amin. Orang benar akan hidup oleh iman. Kenapa? Karena tanpa iman seseorang tidak pernah akan menjadi orang benar. Dengan imanlah kita dibenarkan. Dengan imanlah kita menjadi sosok manusia yang mendapat perkenanan Tuhan. Melalui imanlah kita menerima kebenaran Allah itu sendiri. Sehingga kita menjadi orang benar. Dan saya melihat ada satu hal yang perlu kita camkan. Ini jarang sih ada hamba Tuhan yang berani ngomong begini ya. Tapi saya mau berani ngomong karena saya pikir ini bukan waktunya lagi lah kita jadi orang Kristen main-main ya. Kalau boleh saya tahu jawaban jujur dari kita, di sini siapa yang baru terima Tuhan? Coba tolong angkat tangan. Cuma satu orang. Yang lainnya sudah lama ya jadi anak Tuhan ya. Jadi tepat kalau saya sampaikan ini. Ya. Kalau kita lihat ya, orang percaya yang tidak bersedia memberitakan Injil, sebetulnya dia adalah orang yang paling tidak bertanggung jawab dalam kehidupan imannya. Jadi kalau kita jadi orang percaya sudah 1 tahun lewat, ya apalagi kita sudah terlibat dalam pelayanan, tapi kita belum melakukan tugas penginjilan, kita adalah orang percaya yang paling tidak bertanggung jawab. Orang yang tidak bertanggung jawab kira-kira ada dalam perkenanan Tuhan enggak? Rasanya enggak ya. Orang yang enggak berkenan di hadapan Tuhan kira-kira bisa tinggal sama-sama dia enggak?
di dalam kekekalan. Nah sekarang kita koreksi ya. Berapa lama kita jadi anak Tuhan? Dan berapa banyak yang kita berikan waktu untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Dan kita tahu juga bahwa penginjilan itu adalah perintah agung. Memberitakan Injil itu adalah perintah Tuhan. Tidak memberitakan Injil itu sama dengan orang yang tidak mentaati firman Tuhan. Orang yang tidak memberitakan Injil itu sama dengan orang yang tidak mengasihi Tuhan. Jadi omong kosong Bapak Ibu. Kita menyerukan bahwa kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak punya waktu untuk menyampaikan kebenaran Allah melalui berita sukacita, yaitu berita Injil. Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Hari-hari ini saya banyak berhadapan dengan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, yang sebetulnya mereka nggak mengasihi Tuhan. Mereka semua tahu Tuhan mengasihi dia, luar biasa, menebus dosanya, memberkati, mendampingi, menyertai. Bahkan banyak hal yang luar biasa yang disebut dengan mujizat dialami oleh anak-anak Tuhan hari-hari ini. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Tapi ternyata mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Apa ciri orang yang mengasihi Tuhan? Mentaati firman-Nya. Anak-anak muda, baik engkau yang masih remaja, engkau yang sudah bekerja, berkarir. Jangan bilang engkau mengasihi mama atau papa. Kalau engkau belum bisa mentaati perkataannya, mengikuti perkataannya. Kalau kita belum mampu mewujudkan di dalam perbuatan kita, jangan sebutkan bahwa kita mengasihi seseorang. Nah ini tantangan gereja hari-hari ini Bapak Ibu. Tantangan kita, tantangan keluarga-keluarga, tantangan banyak orang yang sedang bekerja, berusaha. Pemimpin-pemimpin perusahaan juga merindukan karyawannya itu punya taat. Orang kalau tidak mengasihi, saya pikir ketaatannya akan tipis sekali. Tapi kalau orang mengasihi, mau nggak mau dia akan taat. Nah sekarang perintah yang mana yang harus kita prioritaskan? Ya, coba kita lihat di sini. Markus 16 ayat 15 dan 16 berkata, Markus 16 ayat 15 dan 16 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, supaya siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Percaya akan apa? Percaya yang seperti apa? Ketika ayat ini berkata tentang percaya, itu percaya dengan berita Injil. Pertanyaan berikutnya, Injil yang mana? Sebab belakangan ini banyak muncul pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa itu adalah berita Injil. Ya, saya mau sampaikan kepada kita, melihat semakin berseliweran pengajaran tentang Injil, pengajaran tentang kebenaran. Saya mau sampaikan Injil yang benar
itu tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Jadi ini adalah merupakan inti berita Injil. Perhatikan Bapak Ibu ya, supaya kita jangan terjebak dengan pengajaran-pengajaran Injil yang palsu. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Yesus Kristus mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Inilah inti berita Injil. Yesus mati bagi dosa-dosa kita. Dikuburkan itu tanda bahwa Yesus benar-benar mati. Bukan digantikan oleh orang lain. Dan bukan yang tersalib. Dan Injil seperti ini begitu banyak masuk ke dalam pengajaran yang ada dalam gereja. Dan itu bukan Injil yang benar Bapak Ibu. Injil yang benar adalah kita mendapat pengampunan dosa oleh karena Kristus telah mati bagi kita. Bukti kematiannya, dia dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia adalah Allah yang hidup. Mati untuk dosa kita, tapi kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu inti dari Injil. Itu artinya apa? Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, menjadi penebus kita, menjadi juru selamat kita, menjadi jalan ke dalam kekekalan satu-satunya. Tidak ada lain kecuali Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dalam kehidupan manusia. Satu-satunya. Jadi kalau ada Injil yang mengatakan ada jalan yang lain untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, tidak melewati Yesus, itu Injil yang palsu. Itu bukan Injil yang harus kita beritakan. Karena Injil yang palsu tidak memiliki kuasa. Sekali lagi, Injil yang palsu tidak memiliki kuasa. Ya. Paulus menyatakan dengan keras. Sebab di zamannya juga ada pemberita Injil yang palsu. Di dalam Galatia 1 ayat 8 berkata, sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Karena ketika Injil yang tidak benar disampaikan, maka penyesatan terjadi. Paulus marah sekali karena sebagian jemaat di Galatia itu terpengaruh ya, dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan diajarkan. Pengajaran yang mana? Inti Injil yang mana? Yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4 tadi. Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dikuburkan. Bangkit pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Ya, jadi kalau ada yang memberitakan Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan, itu palsu itu. Ya, nah kita bisa lihat beberapa lah ya
dari ciri Injil yang berbeda yang dimasukkan oleh Paulus, yaitu Injil yang palsu. Yang pertama, hanya memberitakan hukum-hukum humanis, hukum-hukum kemanusiaan, cuma sosial. Itu aja yang diajarkan. Tapi tidak pernah mengajarkan bahwa iman terhadap Kristus yang mati bagi dosa-dosa, yang dikuburkan, yang bangkit bagi kemuliaan kita. Itu adalah Injil yang palsu. Kalau kita cuma menyampaikan berita tentang hukum-hukum kemanusiaan. Sementara masalah iman kepada Kristus yang mati itu tidak diajarkan, tidak ditekankan. Masih ingat teguran Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus di dalam Wahyu? Efesus itu jemaat yang sosialnya tinggi banget. Nggak ada capeknya. Mereka memperhatikan orang-orang miskin. Ya. Mereka pelayanan luar biasa. Dalam tanda kutip, gila-gilaan melayani jemaat Efesus ini. Kegiatan sosialnya itu menjadi kegiatan yang utama. Tapi Tuhan Yesus menegur mereka. Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang mula-mulia. Apa kasih yang mula-mula? Mencintai Tuhan, mentaati perintahnya, dan melakukan tanggung jawabnya. Apa tanggung jawab utama? Memberitakan tentang Kristus yang mati. Kristus yang adalah juru selamat. Kristus yang adalah Tuhan yang membela setiap manusia yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, untuk itu kita harus perhatikan ya gaya hidup kita. Jangan sampai kita terjebak kepada kondisi kerohanian yang tidak seimbang. Kemudian yang kedua, ciri Injil yang palsu, menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia satu-satunya. Kalau Bapak Ibu menjadi Kristen sudah lama, tapi saudara masih percaya ada jalan keselamatan di luar Yesus, saudara bukan Kristen yang asli. Saudara Kristen yang sedang tersesat. Karena Alkitab berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Menyatakan ini kepada dunia memang ada resikonya. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan pasti dengan rela menerima resikonya. Haleluya. Jadi orang baik itu banyak yang suka. Jadi orang yang gak baik juga banyak yang suka. Tapi jadi orang yang benar, banyak orang yang gak suka. Gak usah jauh-jauh, kadang-kadang di rumahmu saja, kalau kita buat benar, banyak yang gak suka. Ayo ke gereja duluan, yuk, tepat waktu, yuk. Masih leot, kadang-kadang istri sama suami, istrinya sudah di Pejompongan, suaminya masih di Tanah Abang. Ada juga kebalikannya, istrinya duluan sudah di Jelambar. Ya. Itu masih di Jembatan 3. Nggak kompak banget. Ketika anaknya tegur, ma, pak, mbok ya, dilihatnya tuh enak gitu loh, jalan bareng gitu loh. Gandengan tangan gitu loh. Saya pernah perhatikan loh. Saya nggak jauh-jauh perhatikan jemaat saya dulu. Ada yang kayak gitu. Suaminya di depan ada berapa jarak, berapa meter, 3 meter, baru istrinya. Tapi ngobrol. Lu kemarin nonton apa lu? Ngobrol saudara. Tapi jaraknya jauh. Nggak genah. Anaknya bilang, jangan gitu dong. Yang bener kan mestinya gitu toh. Sama-sama dong. Ya. Tapi ada orang-orang gak suka ditegur untuk demi kebenaran. Ya. Yang ketiga,
Injil yang ditambah-tambahkan. Nggak tahu sekarang masih beredar nggak ya pengajaran bahwa kalau kita mau selamat maka kita mesti perhatikan makanan kita. Tidak boleh makan kodok, tidak boleh makan ikan lele, semua harus bersisik. Ya. Cuma nggak ditambahin aja kalau bisa makan ayam yang perempuan, jangan yang laki-laki. Seolah-olah Injil itu nggak sempurna, mesti ditambahin. Pak Ibu saya tantang kepada kita sekarang ini. Kalau kita benar-benar Kristen, tunjukkan identitas kita bukan cuma dari dalam. Dikeluarkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Amin. Kita adalah orang percaya bahwa Yesus sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan dikuburkan dan dia bangkit untuk membela perkara kita di bumi ini. Dan dia naik ke surga. Untuk apa? Untuk mengutus Roh Kudusnya. Sehingga yang tadinya Tuhan di luar, sekarang Tuhan ada di dalam. Tunjukkan itu. Saya tidak melarang budaya. Tapi jangan kalahkan imanmu dengan budaya. Itu menunjukkan bahwa engkau adalah orang yang tidak sungguh-sungguh beriman. Peti mati tinggal diturunkan di kuburan. Ada yang sibuk mecahin ini, mecahin itu. Lepas burung merpati. Begitu ditanya kenapa dilepas. Dia ngomong macam-macam. Ini soal nenek moyang. Pak Ibu, kalau iman kita seperti itu bukan iman. Kalau percaya Yesus ya percaya Yesus saja gitu. Jangan ditambah-tambah yang lain. Jangan melotot gitu dong ah. Merombak kehidupan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh benar itu sakit. Sakit. Mau menikah, aturannya keluar dari kamar harus jam 12 siang. Seolah kalau jam-jam lain itu sial. Padahal dia tuh milik Tuhan. Pelayan gereja, masih percaya gitu-gituan, heran. Punya perusahaan, punya gedung. Minta didoain sama pendeta. Saya pernah diundang seperti itu. Mudah-mudahan yang ngundang saya ngelihat YouTube ini. Bertobat sekalian, toh. Kemudian ditunjukin semua ruangan. Pak, di sini ada penunggunya. Di sini ada penunggunya. Di sini ada penunggunya. Kalau ada penunggunya ngapain datangin pendeta? Kalau penunggu kan aman, maksudnya penunggu itu. Kenapa masih percaya gitu-gituan? Pada saat saya tidak mau berdoa, dia bilang, ini pendeta unik banget. Maksud gue kan diundang untuk ngabisin ini roh-roh. Ya pendeta bisa ngusir lah kalau dia nyiapin, datang lagi itu kawan-kawannya. Kadang-kadang nih orang-orang nih ya, di dalam kekristenan ini ngaco. Nggak serius banget sama Tuhan. Coba colek sampingnya. Kayak gitu nggak sih? Masih gitu nggak sih? Ampun deh. Tiba-tiba anak sekolah minggu saya, dia minta ke depan. Ngapain? Mau pantun om. Mau pantun opa. Dia bilang. Pantun apa? Ubur-ubur ikan lele. Terus maksudnya apa? Jangan tidur le. Ikan kembung, ikan lele. Nggak nyambung le kalau tidur. Injil Tuhan itu udah sempurna, nggak usah tambah-tambah. Nah, Injil yang seperti inilah Injil yang berkuasa. Pertanyaan berikutnya, kuasa apa saja yang ada dalam Injil Kristus? Yang pertama. Yang pertama, kuasa yang menembus jiwa dan roh.
Kalau kita mendengar Injil yang asli, dia akan menembus jiwa dan roh kita. Sehingga jiwa kita tertegur, roh kita terusik dengan kebenaran Allah. Pak Ibu, kalau kita dengar Injil yang palsu, itu enggak ada sama sekali dampaknya. Tapi kalau Injil yang asli, mau enggak mau ada kuasa yang menerobos sampai jiwa dan roh kita. Kita bisa lihat contoh pada saat Yesus berbicara kepada perempuan Samaria. Yesus memperkenalkan dirinya, tapi sebelum dia menyampaikan kebenaran. Ayat 25 sampai dengan 26 berkata, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ketika Yesus mengatakan itu langsung cak. Karena apa? Sebelumnya Yesus mengatakan tentang kondisinya dia di dalam kebenaran. Dia adalah perempuan yang gak benar. Punya suami 5 gonta-ganti, itu pun bukan suaminya. Gak tahu kontrak, gak tahu pinjem, gak tahu tukar tambah, gak ngerti Bapak Ibu. Pada saat kebenaran yang disampaikan, dia tertegun. Dan pada saat dia mengatakan bahwa akulah dia sedang berkata-kata dengan engkau, maka dia langsung memiliki reaksi. Karena bukan cuma jiwanya yang tersentuh, tapi rohnya. Sehingga dia mengambil keputusan untuk pergi ke Samaria, kampungnya. Menyampaikan bahwa Mesias ada di sana. Karena perkataannya telah menelanjangi aku. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau saudara mengabarkan Injil, menyampaikan berita Injil, saudara tidak akan melakukan hal yang sia-sia karena ada kuasa yang bekerja. Mungkin hari itu dia belum terima. Tapi kuasa Injil akan terus bekerja. Sampai kekuatan untuk menelanjangi dosa-dosanya. Itu terjadi dalam setiap orang yang mendengarkan Injil. Saya bertobat setelah jadi Kristen. Saya dari kecil Kristen, tapi bertobat setelah saya dengar Injil Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kuasanya begitu bekerja. Saya pergi ke sebuah KKR. Saya masih merokok dengan kawan-kawan. Tapi pada saat itu pengkhotbah berkata, kalau hari ini engkau mati, apakah engkau tahu engkau akan pergi kemana? Ke surga atau ke neraka? Kalau mau sampai ke surga, terimalah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saja. Itu dengan luar biasa, itu rokok langsung saya hancurkan, kawan-kawan saya. Dan kita itu kompak, nangis bareng. Tapi tidak pecah suara. Jadi saya lihat kawan saya nangis, saya pikir cuma saya doang nangis. Ucapannya sedikit, tapi kebenarannya itu bekerja luar biasa. Setelah itu saya bertobat. Saya lebih cinta Tuhan. Proses masih panjang, tapi saya lihat kuasa Injil tidak pernah tidak bekerja dalam kehidupan saya. Ya. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan. Jadi Injil memiliki kuasa yang menembus jiwa dan roh. Yang kedua, kuasa apa yang ada dalam Injil Kristus? Kuasa yang merobohkan dan membangun kembali. Yang merobohkan dan membangun kembali. Melalui 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dan 18 ditegaskan di sana oleh Paulus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Saya senang dengan tadi lagu. Itu lagu itu kesimpulan firman Tuhan hari ini sebetulnya. Tadi saya mau bisikin, kalau gitu saya pulang aja deh. Soalnya dengan menyanyikan lagu itu tuh kita bisa tahu
Injil itu seperti itu. Sebentar kita nyanyi lagi ya, jangan pulang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Injil punya kuasa untuk menghancurkan yang lama. Ya. Dan sesungguhnya yang baru datang. Dan semua ini dari Allah. Dan dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Apa pelayanan pendamaian? Berita Injil. Injil memberitakan bahwa melalui Kristus, Sang Juru Selamat itu, kita didamaikan dengan Allah. Perkenanan Allah kita dapat nikmati. 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10 berkata, karena aku adalah paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus seorang penganiaya jemaat. Dia seorang Farisi. Tapi ketika dia dengar Injil Tuhan melalui kehadiran Kristus, dia bertemu dengan kebenaran. Kemudian dia meninggalkan, merobohkan sama sekali kehidupan lamanya. Dan dia mendapat bangunan yang baru. Menjadi hamba Tuhan, pelayan Kristus, dan pemberita Injil. Dia mau bersihkan rencananya, dia mau bersihkan semua orang Kristen yang percaya Injil. Dia pengen hancurkan berita Injil. Tapi kemudian lewat pengalamannya, dia mengalami kuasa dari Injil itu. Sampai jam berapa saya ini? Tolong kasih periwitan dari atas ya. Ibu Lydia senyum-senyum aja. Yang ketiga, kuasa yang menggerakkan. Nah ini yang kita perlu catat ya. Kuasa apa saja yang ada dalam Injil itu? Kuasa yang menggerakkan. Ketika Petrus memahami berita Injil melalui Roh Kudus yang memenuhi dia, dia gak tahan ketika melihat begitu banyak orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang dia tahu mereka sedang berdosa karena mereka menganiaya Yesus dan membunuh Yesus. Dia berdiri. Dia berdiri karena apa? Karena jadi pemberani? Enggak. Karena kuasa Injil yang menguasai dia, membuat dia berdiri dan berkata dan memberitakan Injil. Sehingga tiba 3.000 orang bertobat pada saat itu. Jadi saya mau katakan kepada kita, kalau kita sungguh-sungguh menerima Injil yang benar, maka kita gak akan tahan ketika melihat orang yang kita tahu dia belum diselamatkan. Om Ho bilang, Dr. H.L. Senduk bilang, pendiri GBI bilang, di dalam bukunya tentang kuasa Injil. Orang yang telah dipenuhi oleh kuasa Injil, orang yang telah menerima Injil sepenuhnya, dia akan menjadi orang yang rakus akan jiwa-jiwa. Jadi kalau ada di antara kita ngaku-ngaku kita percaya Tuhan, kita sudah menerima Injil, tapi kita masih masa bodoh dengan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, yang ada di sekitar kita, terutama yang ada di keluarga kita, semua katakan, saudara masih belum terima kuasa Injil yang sepenuhnya. Karena kalau kita terima kuasa Injil, kita nggak akan betah melihat orang yang belum diselamatkan. Kita akan digerakkan untuk memberitakan Injil. Tentunya dalam memberitakan Injil itu kan ada caranya. Nanti kalau nggak salah minggu depan Ibu Bertina ya. Nah, Ibu Bertina kan dulu direktur sekolah penginjil. Dia tahu bagaimana caranya. Memulai untuk memberitakan Injil. Tapi yang jelas Bapak Ibu, kalau kita terima Injil yang benar, maka ada kuasa yang mengikutinya. Dan kuasa itu akan bekerja
yang akan mengatur kita bagaimana caranya kita memberitakan kepada orang lain. Karena hikmat Tuhan termasuk di dalam kuasa Injil. Nah, hari ini saya ingin mengusik kita sekalian. Jangan betah menjadi anak-anak Tuhan yang belum memberitakan Injil. Karena ketika kita membiarkan hidup kita aman tanpa memberitakan Injil, kita adalah orang-orang percaya yang paling tidak bertanggung jawab. Kalau perlu saya kasih PR, pulang ke rumah, perhatikan keluargamu. Siapa di antara mereka yang belum benar-benar percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan? Mereka yang harus terima Injil yang sepenuhnya. Yang setuju katakan amin. Aminnya dikit amat. Yang setuju katakan amin. Kalau gitu kan jadi aman. Pak, Ibu, hari-hari ini Tuhan mencurahkan rohnya kepada semua orang. Supaya berita Injil boleh sampai kepada semua orang. Karena Tuhan tidak ingin satu orang pun tidak diselamatkan. Terutama dalam keluargamu. Ya, makanya masalah-masalah dalam keluarga, selek, ya, ketidaksepahaman itu buru-buru diberesin, jangan didiemin. Pak, Ibu, masalah dalam keluarga kalau nggak cepat-cepat kita beresin itu jadi tahta setan loh. Itu jadi tahta iblis. Sehingga kita tidak berfungsi menjadi keluarga. Kita nggak berfungsi menjadi anggota keluarga. Kita nggak menjadi kesaksian. Beresin, bagaimana caranya? Serahkan sama Tuhan, berdoa. Perangi kuasa setan yang sedang bekerja dalam keluargamu. Jangan diem-diem baik istilah sekarang. Udah tahu sama istri nggak ngomong 3 minggu, aman-aman aja tuh. Kalau ngumpul di perkumpulan RW, aduh ampun, perkumpulan RT minta ampun, rajinnya. Di rumah ngelihat panci kotor aja megang kagak mau. Mustri istri, padahal istri seminggu lagi baru pulang. Nunggu istri pulang baru sampai berjamur itu. Pak, Ibu beresin yang masalah-masalah gitu. Dan tugas penginjilan bagi keluarga adalah tugas kita yang menjadi bagian keluarga. Haleluya. Yuk temenin saya yuk, saya sendirian di mimbar nih. Pemusik, WL Singer. Pulang, jadilah orang-orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Jadilah orang-orang Kristen yang taat kepada Tuhan. Ya, bagaimana caranya? Kabarkan Injil. Sampaikan Injil. Injil yang mana? Injil yang benar. Ya, Injil yang mengatakan bahwa Yesus Kristus sudah mati bagi dosa-dosa kita, dikuburkan, dan dia dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita angkat pujian tadi. Oh, ditepokin gitu ya. Yuk angkat hati ya, kita angkat pujian tadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Posisikan diri kita sebagai orang-orang yang tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Posisikan kita menjadi orang-orang percaya yang berharga karena Tuhan. Posisikan kita sebagai makhluk yang tidak punya apa-apa tanpa kasih karunia Tuhan. Agungkan Tuhan sebagai pribadi yang adalah segala-galanya. Dengan hati yang komit untuk taat dan mengasihi Dia. Lewat melakukan amanat agung memberitakan Injil. Saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian
sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Melihat tata kemuliaan-Mu, pujian naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mungkin engkau orangnya sebelum Kristen jahat, setelah menjadi Kristen masih jahat. Mungkin engkau orangnya sebelum terima Tuhan engkau menjadi orang yang minder, merasa hancur. Setelah terima Tuhan masih dalam kondisi yang sama. Mungkin engkau orangnya sebelum menjadi Kristen tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Setelah menjadi Kristen masih tidak mengasihi Tuhan. Kita perlu kuasa Injil. Jika engkau orangnya rindu dipakai untuk menyampaikan berita kebenaran Injil Tuhan, engkau harus dipenuhi oleh kuasa Injil itu. Jika engkau orangnya rindu dipakai Tuhan, rindu dipenuhi oleh kuasa Injil, cukup engkau angkat pujian ini sambil mengangkat tangan. Angkat refnya saja 2 kali. Ketika engkau tidak rasa kurang pas kalau cuma angkat tangan sambil duduk, berdirilah di hadapan Tuhan. Dia ada di sini. Dia mau pakai kita sekalian. Dia ingin kita menjadi orang-orang yang menyenangkannya dan hidup di dalam kemenangan demi kemuliaannya. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Dengan iman, dengan hati yang terbuka. Haleluya. Mari Roh Kudus lawat kami. Mari Roh Kudus jamah kami. Penuhi kami dengan kuasa Injil-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih buat terima kasih ya Tuhan. Haleluya.
Sekali lagi katakan, oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa-Mu. Kekudusan-Mu meliputi kasih-Mu. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Engkau lihat anak-anak-Mu, orang-orang pilihan-Mu, orang-orang tebusan-Mu yang bangkit berdiri saat ini Tuhan. Mereka menyatakan bahwa Engkau sungguh Allah yang hidup. Engkau sungguh juru selamat yang luar biasa. Engkau sungguh Allah yang berkuasa. Untuk itu Tuhan, biarlah kami dengan kekuatan dari tempat yang maha tinggi melakukan dengan kasih akan Engkau. Tanggung jawab kami memberitakan Injil Tuhan. Namun Tuhan, Engkau lihat kami juga rindu menjadi orang-orang yang lebih dulu dipenuhi oleh kuasa Injil. Hamba-Mu serahkan mereka yang berdiri, mereka yang menyerahkan diri, mereka yang ingin disempurnakan oleh kuasa Injil. Di dalam nama Yesus, Engkau lawat, Engkau jamah dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan baharui hidup mereka yang lama sudah berlalu. Sehingga kemuliaan Allah nyata dalam hidup mereka. Sehingga setiap perkataan, sikap apapun yang mereka lakukan, mereka menyatakan Injil Tuhan. Mereka menyatakan Tuhan yang luar biasa. Mereka menyatakan berita kebenaran. Sehingga setiap orang yang mendengarnya, mereka boleh mengalami Tuhan. Mereka boleh menerima kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percayakan mereka yang menyerahkan diri pada hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan, kami menyerahkan gereja-Mu di tempat ini. Menyerahkan hamba-Mu Gembala Sidang dengan seluruh keluarga. Seluruh pelayan yang ada, seluruh staf gembala dengan keluarga. Tuhan berkati mereka. Tuhan lengkapi mereka dengan pengurapan Allah. Sehingga Tuhan, kami boleh melihat gerakan dari penginjilan boleh terus dirasakan. Bahkan seluruh jemaat yang hadir pada saat ini Kau pakai dengan luar biasa. Sehingga mereka menjadi alat Tuhan di akhir zaman. Alat Tuhan yang dahsyat. Tuhan disenangkan. Banyak jiwa yang menangkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom jemaat dikasih dalam Tuhan, biarlah setiap kita beroleh keberanian untuk terus memberitakan Injil Kristus dimanapun kita berada. Mari kita simak beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini pada pukul 12:30 siang, Teen Sunday Service akan mengadakan ibadah spesial anniversary di Gedung 52 lantai 2. Anak-anak muda diundang untuk hadir di dalam ibadah ini dan kita akan sama-sama dilayani oleh Ko Sandi. Rabu 16 Juli 2025, para wanita kembali diundang untuk hadir di dalam ibadah WBI di Gedung 52 lantai 2 pada pukul 5 sore. Para wanita akan sama-sama belajar tentang semangat yang dilayani oleh Bapak Johannes Sandijaya. Kemudian pada hari Kamis 17 Juli 2025, ibadah doa akan kembali dilaksanakan di Gedung 52 pada pukul 5 sore. Sabtu ini, komunitas usia emas akan kembali diadakan di Gedung 52 lantai 2 pada pukul 9 pagi. Dan untuk temu Kompas pada bulan Juli akan diadakan pada hari yang sama pada pukul 6:30 malam. Para pasangan suami istri akan sama-sama dilayani oleh Pak Bambang Irawan. Minggu 20 Juli 2025, ibadah raya akan kembali dilaksanakan di Gedung 52 lantai 3 pada pukul 8 pagi. Kita akan sama-sama belajar mengenai awasi ajaranmu
yang dilayani oleh Ibu Bertina Munte. Kemudian disusul pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu akan kembali dilaksanakan di gedung 52 lantai 2. Kemudian pada pukul setengah 1 siang, Teen Sunday Service akan kembali diadakan di gedung 52 lantai 2. Kita akan sama-sama belajar mengenai FOBO yang akan dilayani oleh Cilita. Sekian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Mari menjadi dampak. God bless. Haleluya. Amin untuk firman Tuhan. Saudara diberkati pagi hari ini. Puji Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Budi Prayitno atas pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua sudah menerima pemahaman yang benar mengenai bahwa kita semua memiliki tugas untuk memberitakan Injil. Ya, nggak cuma hamba Tuhan, nggak cuma Bapak Gembala, tetapi setiap kita punya tugas untuk kita bisa memberitakan Injil. Mungkin dari yang terdekat terlebih dahulu ya, tadi sudah disampaikan ke keluarga, ke teman-teman dekat yang belum kenal Tuhan. Mari kita beritakan Injil kebenaran itu. Supaya enggak cuma kita yang diselamatkan ya, tapi orang-orang terdekat kita, banyak orang bisa diselamatkan. Dan bagi setiap kita, bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima kebenaran Injil, dan sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan Yesus dan Juru Selamat, tapi belum menerima baptisan air, gereja membuka kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara bisa dibaptis. Ya, dengan syarat nanti mengisi formulir yang bisa diambil di sekretariat gereja ataupun bisa di usher yang bertugas dan nanti mengikuti pelajaran baptisan air. Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai di minggu ketiga di bulan Agustus. Ya, jadi Bapak Ibu yang sudah mengerti bahwa Tuhan sudah mati bagi setiap kita, sudah mengampuni dosa-dosa kita, dan Bapak Ibu sudah menerima Tuhan sebagai Juru Selamat pribadi, tetapi belum menerima baptisan dan rindu untuk dibaptis, boleh nanti menghampiri usher dan minta formulir baptisan. Baik, dan yang berikutnya yang saya sampaikan adalah saya mengingatkan untuk para Bapak Ibu, Oma Opa, anggota Kumas, ya komunitas usia emas, jangan lupa Sabtu ini, ya Sabtu ini 19 Juli jam 9 pagi. Nanti pakai bajunya celana panjang yang bahannya lentur, boleh pakai kaos, karena kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama berlatih. Bagaimana kita bisa melatih otot kaki dan lutut kita supaya kuat, ya. Siapa di sini anggota Kumas? Saya mau lihat dong anggota Kumas. Oke, sampai ketemu hari Sabtu ya. Saya tunggu. Jangan lupa harus datang. Ini berkatnya luar biasa, ya. Dan malamnya para pasangan suami istri nggak ketinggalan. Ada temu Kompas di jam 18.30. Temanya susah atau mudah. Nah, mungkin bingung ya mengenai apa sih yang bisa saya katakan adalah ini sangat relate, berhubungan banget sama kehidupan pasangan suami istri. Ya, dan tadi saya udah dapat kisi-kisi, ini ada sesuatu yang spesial yang sudah disiapkan. Jadi pasangan suami istri jangan lupa datang di hari Sabtunya jam 18.30. Siapkan hati karena kita semua akan terima berkat Tuhan. Oke. Dan apakah ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah raya pagi hari ini? Kalau ada boleh angkat. Puji Tuhan. Selamat datang yang ada di samping kanan kiri boleh berikan salam. Saya mengucapkan selamat datang Bapak. Dan kalau memang belum memiliki gereja tetap boleh kembali hadir di minggu-minggu selanjutnya. Baik, kita akan berikan persembahan syukur kita. Kita mau siapkan hati kita dan kembali kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Teguhkan hati kami, teguhkan iman kami, berikan kami keberanian untuk kami boleh memberitakan Injil kepada setiap orang, terutama orang-orang di terdekat kami, supaya mereka juga boleh mengenal Kristus. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Budi Prayitno yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau boleh memakai beliau dengan lebih lagi menjadi alat-Mu untuk jadi berkat dan saksi Tuhan dimanapun beliau berada. Dan Tuhan, pagi hari ini kami siap untuk memberikan persembahan syukur kami.
Tuhan tolong setiap kami yang memberikan persembahan, kiranya Engkau menyucikan dan kuduskan persembahan ini. Biar persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian uraikan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian uraikan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku,
Ya Tuhan, pada ibadah kami hari ini kami tidak mau lewat begitu saja. Kebenaran firman yang kami sudah dengarkan hari ini, kiranya kami penuh dengan kesadaran Tuhan akan panggilan kami sebagai pengikut-Mu. Kalau kami tidak bisa hidup biasa-biasa aja Tuhan, kami harus terus berpaut kepadamu Tuhan, akan panggilan kami Tuhan. Kalau kami boleh menerima keselamatan daripadamu Tuhan, hidup kami pun harus berubah Tuhan. Berubah seturut dengan apa yang Kau ingini Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami hidup. Kita serukan sekali lagi, oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa Dengan hati yang terangkat dan tangan yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah. Lanjutkanlah kehidupanmu dengan membawa berkat, sukacita, damai sejahtera Allah yang melimpah lewat berkat Bapa Surgawi, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, tuntunan, kuasa penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini, besok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Ajaib
pulang, Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat Tuhan yang di lantai 4 bisa dipersilakan duduk kembali sambil menunggu arahan dari Asher. Api kemuliaan